Sederhana, tapi bagi sebagian orang cukup berat ya, yaitu membahas sakit gigi dalam pandangan TCM. Hai, saya Siva Oktra dari TCM Center. Kali ini kita akan membahas penyakit sakit gigi tapi dalam sudut pandang TCM, yaitu Traditional Chinese Medicine. Kenapa kita bahas? Karena banyak pertanyaan mengenai sakit gigi ini dan juga banyak keinginan para pelanggan dan juga customer untuk dibahas mengenai sakit gigi ini. Karena mereka merasakan sakit gigi itu sangat efektif dilakukan terapi akupunktur. Maksudnya bagaimana? Banyak orang yang datang ke kami dengan keluhan sakit gigi, setelah diterapi akupunktur dengan 2-3 titik akupunktur yang diberikan stimulasi selama kurang lebih 30 menit, itu dirasakan sakit giginya itu sembuh ya, sakit giginya itu sembuh, bahkan banyak yang tidak kambuh lagi. Nah, pertanyaannya, apakah semua sakit gigi itu bisa dilakukan terapi akupunktur? Dan apakah akupunktur benar-benar efektif untuk penyakit sakit gigi ini? Nah, maka mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yang harus teman-teman pahami berkaitan dengan sakit gigi ini adalah bahwa perjalanan meridian yang berhubungan dengan gigi itu tidak hanya satu jalur meridian. Kalau kita melihat alur perjalanan meridian pada tubuh, nah, di situ akan kita temui bahwa ada beberapa jalur meridian tubuh kita yang melewati gigi. Di antaranya satu, meridian lambung itu melewati gigi. Ya, jadi meridian lambung yang mengalir dari atas ke bawah, mulai dari sudut mata, turun ke bawah, ke pipi, naik ke atas, kemudian turun lagi melewati gigi di rahang bawah. Nah, itu ya, kemudian turun ke leher, turun ke perut sampai ke kaki. Itu jalur perjalanan meridian lambung. Yang kedua ada lagi jalur perjalanan meridiannya usus besar. Jadi jalur meridian usus besar itu juga melewati gigi. Dimana kita tahu jalur perjalanan meridian usus besar itu mengalir mulai dari ujung jari telunjuk naik ke atas, kemudian melewati bahu, melewati leher, kemudian melewati gigi dan berakhir di hidung sebelah sisinya. Nah, gitu ya. Jadi itu adalah perjalanan meridian usus besar. Setidaknya dalam kasus sakit gigi ada 2 jalur meridian yang terpengaruh di situ. Kita belum membicarakan meridian-meridian lainnya seperti meridian usus kecil, meridian kantung empedu, meridian kantung kemih dan lain-lain yang juga bisa berpengaruh terhadap gigi. Namun kita hanya akan membahas 2 jalur meridian ini yang sangat berhubungan dengan gigi karena benar-benar melewati area rahang atas maupun rahang bawah, yaitu jalur meridian lambung dan usus besar. Permasalahannya, bagaimana seseorang bisa mengalami sakit gigi? Dalam teori TCM, ketika jalur meridian itu terhambat oleh aliran qi, oleh patogen yang tersumbat di situ, dan juga oleh emosi abnormal, maka perjalanan meridian tadi akan terganggu. Ketika perjalanan meridiannya terganggu, maka terjadilah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan Yang berhubungan dengan perjalanan meridian tersebut. Nah, karena meridian lambung dan meridian usus besar tadi melewati gigi, maka ketika terjadi sumbatan pada jalur meridian usus besar dan juga lambung, maka bisa terjadi pengaruh sakitnya itu dirasakan oleh gigi. Nah, penyebabnya apa? Kenapa jalur meridian lambung dan usus besar tadi bisa tersumbat? Kenapa dia bisa mengakibatkan sakit pada gigi? Banyak penyebabnya. Pertama, bisa disebabkan oleh pola-pola angin patogen. Ketika kita terakumulasi oleh panas, oleh dingin, panas dan dingin tadi menyumbat meridian usus besar dan lambung, maka perjalanan meridiannya menjadi terhambat. Itu bisa mengakibatkan sakit pada gigi. Jadi area-area kita yang berada di area gigi sebelah kanan atau sebelah kiri itu bisa menjadi sakit.
Kemudian bisa disebabkan karena adanya emosi abnormal. Sering kita temui orang-orang yang merasakan sakit gigi tanpa penyebab yang jelas. Ya, sakit giginya itu terjadi karena apa? Karena adanya emosi abnormal. Ketika emosinya meluap atau ketika emosinya itu ditahan, maka muncul sakit gigi. Nanti ketika emosinya sudah mereda, maka sakit giginya berkurang. Coba buktikan. Nah, itu ya, itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan munculnya sakit pada gigi tadi. Jadi emosi-emosi yang terlalu meluap, emosi yang ditahan itu juga bisa menyumbat meridian. Yang ketiga disebabkan karena adanya panas pada pencernaan. Karena meridian lambung dan usus besar tadi melewati gigi, ketika lambung maupun usus besar kita itu terakumulasi oleh panas, yang panasnya itu adalah muncul dari dalam, biasanya disebabkan karena pola makan, yaitu makan makanan yang pedas, berlemak, dan sulit dicerna, maka muncul sakit gigi. Coba teman-teman buktikan di Idul Adha, biasanya kita itu mengalami sakit gigi. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa mengkonsumsi banyak makan daging tiap hari, kemudian ketika kita makan banyak daging, pencernaan kita menjadi panas, dia bekerja lebih keras sehingga akhirnya sakit gigi. Nah, itu salah satu penyebabnya. Jadi penyebab sakit gigi bisa terjadi karena adanya sumbatan pada jalur meridian itu. Namun sebagai seorang praktisi TCM yang kompeten, para akupunturis tidak bisa melihat penyakit gigi ini hanya pada satu sisi saja. Kita harus melihat pada banyak sisi dan banyak faktor. Tidak bisa kita pungkiri bahwa sakit gigi juga bisa terjadi karena faktor-faktor gangguan pada organ giginya. Misalnya memang giginya sudah berlubang, ada karies, atau mungkin ada penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan gigi, apakah rahangnya atau akar giginya, itu harus diperhatikan dan harus dipahami oleh seorang akupunturis. Jadi kita tidak bisa memberikan keputusan kepada pasien bahwa atau memberikan analisa diagnosa kita ya, kita meyakinkan kepada mereka, Bu, ini penyakitnya bukan disebabkan karena giginya berlubang, tapi karena ibu tadi emosinya meledak-ledak misalnya. Ya belum tentu seperti itu ya, belum tentu juga seperti itu, tapi kita juga harus memberikan pemahaman dan mengetahui benar-benar penyebab giginya apa. Namun kabar bahagianya, kabar gembiranya adalah apapun keluhan giginya itu insya Allah bisa dibantu diringankan dengan akupunktur, yaitu kita bisa melakukan akupunktur pada titik lokal maupun titik jauh. Kalau berhubungan dengan angin patogen, misalnya dalam kasus ada seorang pasien datang ke kita mengeluh sakit gigi. Sakit giginya itu dirasakan setelah misalnya perjalanan jauh, setelah pergi ke pantai, kemudian setelah begadang atau setelah naik motor nggak pakai jaket, kemudian dia merasakan sakit gigi. Itu adalah sakit gigi yang disebabkan karena adanya angin patogen. Bisa kita selesaikan dengan mengambil titik-titik akupuntur tertentu yang fungsinya untuk membuang angin dari dalam tubuhnya. Biasanya kita ambil di LI4 Hepku, lalu ambil titik dekatnya itu kita bisa ambil di SJ17 Yifeng, kemudian kita bisa ambil di GB20 Fengci. Itu kita bisa ambil di titik-titik tersebut untuk membuang apa? Angin patogen. Ketika anginnya sudah keluar, anginnya sudah pergi, nah maka sakit giginya bisa berkurang. Kemudian kalau disebabkan karena faktor lain, misalnya terlalu banyak makan makanan yang keras, pedas, sulit dicerna, akhirnya muncul sakit gigi, maka bisa juga kita bantu dengan akupunktur. Biasanya kita ringankan kinerja pencernaannya dibantu dengan akupunktur. Ketika pencernaannya sudah lebih enteng, sudah lebih ringan, maka sakit giginya bisa berkurang. Nanti prinsip terapinya adalah dengan menenangkan lambung dan usus besarnya. Nanti kita ambil di LI4, LI10, dan LI11. Kemudian kita ambil di ST36, ST37. Biasanya kita ambil di titik-titik tersebut. Nanti gejala-gejala sakit giginya sudah bisa berkurang. Nah,
bagaimana kalau sakit giginya itu terjadi karena memang adanya karies, karena adanya sakit gigi karena giginya berlubang, atau karena akar giginya yang sudah bermasalah dan lain-lain. Apa yang harus kita lakukan? Apakah bisa dibantu dengan akupunktur? Bisa diringankan gejala-gejalanya, rasa nyerinya itu bisa dibantu diringankan dengan akupunktur. Biasanya kita ambil di LI4 Heku, karena memang Heku itu adalah salah satu titik yang sangat istimewa, bisa menghilangkan segala jenis nyeri apapun termasuk sakit gigi. Nah, biasanya LI4 itu kita lakukan akupunktur, kemudian dengan cara apa? Distimulasi dengan cara dikocok sampai pasiennya merasakan pegal linu baal. Jarum didiamkan kurang lebih 20-30 menit sampai rasa sakitnya berkurang. Nanti lambat laun rasa sakit nyeri pada giginya itu akan berkurang dengan sendirinya. Bisa kita juga tambah dengan titik lokal, misalnya ditambah di ST ya, ST5, ST6 atau SI19 untuk mengurangi gejala-gejala sakit giginya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kira-kira teman-teman mau tanya apa lagi berkaitan dengan akupunktur? Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Saya Sifu Oktra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.